Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada hari ini saya mau mengupas tuntas tentang peristiwa demi peristiwa di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air, awal mula Indonesia bisa merdeka diawali dari Perang Dunia ke-1. Sebelum Perang Dunia ke-1 meletus, ada 3 negara yang tidak suka adanya penjajahan di muka bumi. Karena penjajahan di muka bumi adalah bangsa yang tidak mengenal pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka harus dihapus dari muka bumi. Antara lain negara tersebut ialah Jepang, Jerman, dan Italia. Di situ bersepakat mempunyai sebuah cita-cita untuk membebaskan bangsa-bangsa yang terjajah. Sehingga di dalam sepakat kata, di situ mencetuskan pertempuran demi pertempuran di seluruh dunia. Jerman, Jepang, Italia melawan penjajah Sekutu Amerika, yaitu Amerika itu sendiri, Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, Portugal, dan lain-lain. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, di situ meletus Perang Dunia ke-1 di negara Jepang, membentuk kekuatan pasukan untuk menghalau para penjajah yang bercokol di benua Asia bagian timur dan bagian tenggara. Maka pertempuran terjadi di mana-mana negara, para penjajah melawan pasukan Jepang. Tepat pada tanggal 11 Januari tahun 1942, lewat Tarakan, Kalimantan Timur, Jepang masuk ke Indonesia untuk menghalau penjajah Belanda. Di situ tanggal 24 Januari 1942, seluruh wilayah Balikpapan dikuasai penuh oleh Jepang. Sehingga di situ untuk mengatur strategi pasukan Jepang untuk menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Atas kehadiran Jepang di Indonesia, disambut semangat, disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Karena dari jalan bantuan Jepang itulah cita-cita kemerdekaan kita nanti akan tercapai. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, Jepang melebarkan sayap ke seluruh penjuru Indonesia, di mana markas-markas Belanda digempur dan dikuasai oleh Jepang. Karena Belanda tidak ada kekuatan seutuhnya, karena sekutunya Amerika telah dihancurkan oleh Jepang sebelumnya. Sehingga pertempuran demi pertempuran terjadi, tentara Belanda menyerah, sehingga kembali ke negaranya. Namun saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan senegara, Jepang telah menguasai Indonesia. Karena akhir daripada pembebasan penjajah yang dicita-citakan oleh Jepang, Jerman, dan Italia, akhir daripada perjuangan itu berhenti di Indonesia. Karena masuk di Indonesia bagian yang terakhir.
Sehingga saudara-saudara sebangsa setanah air, Jepang berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun lamanya. Namun karena sudah banyak modal-modal perang yang dikeluarkan oleh negara Jepang, Jepang pun mengalami krisis pada waktu itu. Sehingga untuk pemulihan daripada perekonomian Jepang, Indonesia lah dijadikan korban. Selama 2,5 tahun berkuasa, tindakan-tindakan Jepang yang tidak sesuai dengan misi pertamanya, sehingga rakyat Indonesia menjadi korban. Saudara-saudara sebangsa setanah air, konon cerita dari orang tua, Jepang berkuasa di Indonesia telah membuat penderitaan nasib rakyat Indonesia yang begitu sangat menderita. Terjadi busung lapar di mana-mana karena tindakan pasukan Jepang untuk merapas makanan-makanan bangsa kita atau rakyat Indonesia. Dengan cara politiknya, desa satu harus mengoperasi makanan dengan desa yang lain. Saling operasi satu dan antara yang lain. Setelah mendapatkan makanan-makanan yang dioperasikan desa satu dengan desa yang lain, hasilnya diserahkan kepada Jepang. Disitulah cara-cara Jepang untuk mendapatkan pemulihan daripada biaya perangnya itu. Sehingga rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat amat. Namun saudara-saudaraku, pada tahun 1945, tanggal 29, sekutu masuk Indonesia. Kenapa sekutu masuk Indonesia? Sebelumnya, kekuatan Jepang yang menjadi basis kekuatan benua Asia bagian timur dan bagian tenggara maupun selatan dibom atom oleh sekutu Amerika. Yaitu yang terkenal di dalam sejarahnya, kota Nagasaki Hiroshima dihancurkan oleh Amerika. Sehingga Kaisar Hirohito menyerah kepada Amerika. Disitulah kelemahan kekuatan-kekuatan pasukan Jepang yang berada di Indonesia. Karena negaranya sudah menyerah, kaisarnya sudah menyerah, apalah guna berperang kalau negaranya sudah menyerah kepada sekutu Amerika. Dari situ, saudara-saudara sebangsa setanah air, momen yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik tidak akan disia-siakan oleh bangsa Indonesia atas melemahnya pasukan Jepang, sehingga pejuang-pejuang Indonesia yang dipimpin oleh tentara peta, yang pada dasarnya tentara peta itu adalah belajar dari cara berperang kepada Jepang, akhirnya memimpin para pejuang-pejuang untuk merampasi secara paksa, meminta secara paksa di markas-markas Jepang untuk merampas senjata-senjatanya. Disitulah pertempuran pejuang Indonesia yang dipimpin oleh yaitu tentara Indonesia yang disebut tentara peta, pembela tanah air. Terjadi pertempuran sengit Jepang di antara pejuang-pejuang kita. Namun karena saking lemahnya kekuatan Jepang, sehingga Jepang pun menyerah pula. Sehingga semua persenjataan dikuasai oleh tentara Indonesia maupun pejuang-pejuang yang lain. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, pada tanggal 29 September 1945, sekutu masuk ke Indonesia dengan misi untuk melucuti tawanan-tawanan Jepang dan merampas senjata-senjatanya. Namun kenapa misi demikian bisa terjadi bertempur dengan pasukan Indonesia maupun pejuang-pejuang Indonesia? Karena saudara-saudara sebangsa setanah air, senjata-senjata yang telah dirampas oleh pejuang-pejuang kita Indonesia diberi himbauan kepada sekutu, semua persenjataan harus diserahkan kepada sekutu. Tetapi tentara Indonesia, tentara peta Indonesia berikut para pejuang-pejuangnya mempertahankan itu. Karena itulah satu-satunya modal yang sangat berharga untuk berperang menghadapi peristiwa demi peristiwa selanjutnya. Nah, sehingga di situ menjadi pertempuran yang sangat sengit
yang telah aku sampaikan di sesi sebelumnya. Pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, sehingga Jenderal Sekutu meninggal pada waktu menghadapi pertempuran arek-arek Surabaya itu. Nah, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air. Setelah itu terjadi, pada tanggal 13 Juli 1946, Sekutu meninggalkan Indonesia. Jadi Sekutu kurang lebih bertahan di Indonesia dari 29 September 45 sampai 13 Juli 1946. Ya, kurang lebih 1 tahun. Nah, atas ditinggalkannya negara Indonesia dari pihak Sekutu, seharusnya diserahkan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia atas kemerdekaannya. Namun saudara-saudara, pada waktu itu mungkin sebelum Sekutu masuk ke Indonesia yang diwakili oleh tentara Inggris dan Belanda, sebelumnya ada perundingan-perundingan bahwa Inggris akan memulihkan kembali negara jajahnya Belanda, khususnya di Indonesia. Kenapa hal itu ada perundingan seperti itu? Karena Inggris pun mempunyai misi supaya memperkuat negara jajahannya, seperti contoh Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Itulah, sehingga atas ditinggalkannya Indonesia oleh tentara Sekutu, Indonesia diserahkan sepenuhnya oleh Belanda atau Nica. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947, Indonesia melancarkan agresinya yang pertama untuk menunjukkan bahwa atau menakut-nakuti bangsa Indonesia bahwa Belanda memiliki pasukan yang sangat kuat, yang sangat hebat, tidak tertandingi oleh pejuang-pejuang yang baru muncul. Sehingga Raja Belanda mengirimkan pasukannya datang ke Indonesia, kurang lebih 10.500 pasukan. Di situ untuk menunjukkan kekuatan dan menakut-nakuti kepada pejuang-pejuang bangsa kita ini. Namun saudara-saudara, bangsa kita sudah bertekad bulat, lebih baik mati di kalang tanah daripada dipimpin oleh sang penjajah. Mati 1 tumbuh 1000, terus berjuang menghadapi pasukan-pasukan Belanda. Namun saudara-saudara, karena kalah kekuatan dan kalah persenjataan, sehingga apa yang dilakukan oleh pejuang Indonesia antara lain adalah yaitu melakukan perang secara gerilya. Serbu menghilang. Itulah satu-satunya cara yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Jadi saudara-saudara, setelah ditinggalkannya tentara Sekutu dari Indonesia, pasukan Indonesia berubah, bukan peta lagi, yaitu TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dibantu dan didukung sepenuhnya oleh pejuang-pejuang bangsa yang sukarela. Saudara-saudaraku yang sebangsa dan setanah air. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, agresi militer Belanda kedua menggempur pemerintahan pusat Indonesia yang ada di Yogyakarta. Membombardir Yogyakarta yang terkenal pakai pesawat pembom F-51, P-51, menghujani kota Yogyakarta. Pada saat itu, saudara-saudara sebangsa setanah air, kota Jogja seperti layaknya lautan api dari pemboman pembordir Belanda. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada waktu itu pula pemimpin-pemimpin kita yang ada di Jogja ditangkap oleh Belanda. Siapakah itu? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Sultan Syahrir, berikut
tokoh-tokoh yang lain ditangkap menjadi tawanan dibawa ke Jakarta. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Politik Belanda adalah politik mengadu domba. Politik Belanda adalah politik untuk membodohkan bangsa. Sehingga kalau sang pemimpin ditangkap dibawa ke Jakarta, sudah jelas tidak dapat memberikan suatu politik untuk cara berperang. Sehingga saudara-saudara sebangsa setanah air, pada waktu itu Bapak Jenderal Sudirman itulah yang secara sendiri berikut pasukan-pasukan yang lain mengadakan reaksi perlawanan. Sehingga perang terjadi di mana-mana. Di Jawa maupun di Sumatera pada umumnya. Itulah untuk basis pertempuran Belanda dengan pejuang-pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Saudara-saudara, pada waktu itu Bapak Jenderal Sudirman sedang sakit paru-paru yang sangat parah. Ditandu ke sana kemari, mungkin saudara-saudara pernah melihat di film-filmnya itu. Itulah kejadiannya. Itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Sehingga sambil melancarkan serangan-serangan, agresi militer kedua, Belanda menemui Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-9, dibujuk rayu supaya Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi seorang sultan yang berkuasa di seluruh pulau Jawa. Tapi atas bujukan Belanda itu ditolaknya oleh Bapak Hamengkubuwono ke-9. Tidak mau. Karena sudah bertekad bulat bangsa Indonesia yang didapatkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928, satu bahasa, satu bangsa, satu negara. Itu sehingga tidak empan lagi bujukan-bujukan dari Belanda. Dan terus selanjutnya, karena Belanda masih menduduki wilayah-wilayah strategi, maka saudara-saudara, pada tanggal 1 Maret 1949 dijadikan sebagai serangan umum di daerah Yogyakarta yang disebut Perang Janur Kuning. Mungkin saudara-saudara sebangsa setanah air telah melihat di dalam film-filmnya itu. Itulah kejadiannya seperti itu. Perang Janur Kuning yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Di situ mengadakan perang serangan mendadak pada 1 Maret 1949. Begitu serangan mendadak, begitu gencarnya, pasukan Belanda menjadi ciut nyalinya. Karena merasa bahwa membujuk bangsa Indonesia sudah tidak bisa, ternyata ada serangan mendadak yang begitu kuatnya membuat kalang kabut pasukan Belanda pada waktu itu. Nah, sehingga selanjutnya Belanda pun ditekan dari Amerika harus secepatnya meninggalkan Indonesia. Sebab kalau tidak secepatnya meninggalkan Indonesia dari tekanan Amerika maupun PBB, negara Belanda akan dibombardir tentang perekonomian, tidak akan ada bantuan dari PBB. Dari tekanan-tekanan itulah akhirnya Belanda mengingat, menimbang, dan memutuskan meninggalkan Indonesia melalui perundingan meja bundar oleh tokoh-tokoh Indonesia maupun perwakilan-perwakilan dari Belanda. Sehingga Indonesia diserahkan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pada tanggal 27 Desember 1949, betul-betul Belanda meninggalkan Indonesia, saudara-saudara sebangsa tanah air. Merdeka. Namun, setelah ditinggalkan para penjajah, apakah Indonesia sudah tenang? Tinggal membangun perekonomian supaya kehidupan bangsa Indonesia ini tidak begitu kehabisan bahan makanan. Tidak, saudara-saudara sekalian. Ternyata setelah ditinggalkannya oleh Belanda, resmi Indonesia diakui oleh PBB sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka, negara Republik Indonesia, NKRI. Ternyata di situ banyak sekali peristiwa demi peristiwa yang terjadi bermunculan gara-gara berebutan kekuasaan. Nah, hal ini saudara-saudara akan saya sampaikan
di sesi berikutnya tentang peristiwa demi peristiwa di seputar kemerdekaan Indonesia yang ada di bangsa kita sendiri. Demikian saudara-saudaraku sekalian, penjelasan peristiwa atas ditinggalkannya sang penjajah dari Indonesia kembali ke negaranya. Itulah kejadian yang sesungguhnya seperti itu. Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mendengar, melihat, menyimak, belajar tentang sejarah, merebut kemerdekaan, tidaklah semudah membalik telapak tangan, banyak tebusan-tebusan nyawa melayang, banyak tebusan-tebusan peristiwa demi peristiwa penderitaan yang telah dialami oleh para pahlawan-pahlawan kita maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Tentunya saudara-saudara akan merasa sedih bila saudara-saudara sebagai bangsa Indonesia ini akan merusak tatanan-tatanan yang ada di negara ini. Berapa besar dosa kita kalau kita tidak membangun Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita menjadi negara yang merdeka ini. Mari saudara-saudaraku sekalian, kembali kepada jalan yang benar. Mari kita bertekad bulat, satu di antara yang lain, saling membahu untuk membangun kemerdekaan Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita berjuang untuk membangun. Mari kita berjuang untuk bersatu padu demi keutuhan bangsa kita. Saudara-saudara, sebangsa setanah air, bila saudara-saudara menyukai konten yang kami buat ini, tolong like dan subscribe untuk mendukung program-program yang akan saya jelaskan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!